Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu pemirsa, apa sebenarnya perubahan yang harus dilakukan institusi Polri ke depan? Dan apakah sosok Listio Sigit akan mampu menjawab tantangan dan harapan Kapolri ke depan? Apa saja catatan kelam kepolisian yang harus direformasi? Kita akan diskusikan bersama dengan Direktur Indonesian Police and Strategic Studies Institute atau iPolice Institute yang juga pengamat kepolisian, Edi Saputra Hasibuan. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Bu Tera. Ya, Pak Edi, ini kan proses fit and proper test masih berlanjut, yaitu dalam sesi tanya jawab. Kalau melihat terpilihnya Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Cakapolri Tunggal, ini kan tidak menimbulkan riak di tengah masyarakat sama sekali maupun di fraksi-fraksi di DPR begitu ya. Apakah ini juga yang membuat Listio Sigit akan tidak di-challenge begitu berat oleh fraksi di DPR? Ya, saya kira terima kasih Bu Pera ya. Memang sejak tadi memang kita pantau terus ya bagaimana pelaksanaan uji kelayakan terhadap Bapak calon Kapolri ya, Bapak Komjen Pol Listio Sigit ya. Dan kita melihat memang banyak hal akan menjadi program dari Bapak calon Kapolri kita ya. Termasuk kalau tadi kita sama lihat adanya program nanti yang akan dilakukan oleh Bapak Kapolri, calon Kapolri kita, yakni adalah program prosesi ya. Ya, prosesi ada artinya itu disingkatan daripada kalau nggak salah produktif, responsibilitas, kemudian transparansi, berkeadilan ya. Saya kira memang tadi sudah jelas kita lihat bagaimana penjabaran daripada program ini ya. Nanti termasuk di dalamnya nanti akan ada tidak akan ada lagi misalnya penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Saya kira dia tidak demikian. Kemudian juga tadi Bapak calon Kapolri kita ya juga menyampaikan bahwasanya akan mendapat beliau akan memberikan suatu program prioritas utama, yakni adalah untuk melakukan atau membuat suatu pelayanan yang cepat seperti layaknya bagaimana kita masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pizza. Saya kira memang hal seperti ini tentu saja inilah sebetulnya yang juga didamkan oleh masyarakat ya. Inilah yang menjadi harapan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan polisi yang cepat dan juga tentu saja ini banyak dipuji oleh masyarakat. Ya, Pak Edi, salah satu yang kami highlight dari pernyataan Cakapolri dalam pemaparannya tadi bahwa ia akan melakukan transformasi di tubuh Polri. Kalau Anda lihat apakah transformasi di tubuh Polri ini memang menjadi hal yang urgent saat ini untuk dilakukan? Ya, saya kira memang tentu saja kalau kita lihat ya, banyak hal memang yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolri, Jenderal Pol Idam Aziz ya. Namun demikian tentu saja tidak cukup ya. Karena kalau kita lihat harapan masyarakat terhadap Polri semakin hari semakin besar ya. Harapan masyarakat terhadap Polri itu harus semakin baik ya. Bisa tadi disampaikan oleh Bapak calon Kapolri kita ya, akan melakukan berbagai perubahan besar di dalam kepolisian ya, termasuk bagaimana bisa memberikan pelayanan cepat ya. Ini pelayanan cepat ini memang inilah sebetulnya yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, pelayanan yang cepat dan profesional dan juga memberikan keadilan kepada semua pihak, semua masyarakat. Saya kira memang itulah yang menjadi harapan masyarakat saat ini. Baik, pelayanan cepat termasuk ini juga misalnya kalau kita lihat. Ya, silakan dilanjutkan Pak Edi. Siap Bu? Ya, pelayanan ini memang kalau kita lihat selama ini ya, memang ya ada yang masih tradisional, tetapi ada juga banyak inovasi yang dilakukan oleh Polri dengan berbanyak inovasi menggunakan berbasis teknologi ya. Dan kita harapkan dengan Bapak Kapolri baru nanti ya, pelayanan di kepolisian nanti akan semakin banyak menggunakan IT ya, pelayanan berbasis teknologi. Artinya ini akan memberikan suatu akuntabilitas yang baik kepada masyarakat ya, dan dengan menggunakan pelayanan yang berbasis teknologi ini, kita harapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin baik pada masa yang datang. Baik, dan sebelumnya kalau kita melihat pernyataan dari mantan Kapolri Pak Tito Karnavian yang juga Menteri Dalam Negeri begitu ya, mengatakan bahwa sama calon Kapolri Tunggal saat ini dengan dirinya dulu yang merupakan sosok yang mempunyai banyak senior di atasnya begitu. Nah, bagaimana menjaga soliditas ini juga nantinya, apakah harus menjadi concern juga sebagai Kapolri nantinya?
Ya, saya kira memang betul ya. Apa yang dialami oleh Bapak Tito Karnavian dulu ya, memang betul-betul juga saat ini kembali dialami oleh Bapak Listio Sigit ya. Kalau dulu 5 tahun, 5 angkatan yang terjadi ya. Tapi saat ini sebetulnya tidak 5 angkatan, tapi hanya cukup 3 angkatan ya. Tetapi walaupun bagaimana sebetulnya, masyarakat mengharapkan Kapolri yang betul-betul memang mampu, memiliki kemampuan yang yang melebihi daripada calon-calon lainnya. Saya kira Bapak Presiden sudah menunjuk Kapolri calon Kapolri yang tepat ya. Artinya memang di samping memang kalau kita lihat kemampuan Bapak Komjen Pol Listio Sigit memang prestasinya cukup banyak dan juga kita lihat selama ini ketegasannya di dalam penegakan hukum juga tidak diragukan. Siapa saja bisa dilakukan proses hukum termasuk yang saat ini kita lihat kemarin Bapak Joko Chandra yang sampai bertahun-tahun tidak ditangkap, tapi di tangan beliau menjadi Kabar Reskrim Joko Chandra justru ditangkap ya. Kemudian juga kami lihat selama ini bagaimana kepedulian daripada Polri dalam hal ini Barreskrim Polri bersama seluruh jajaran. Kita lihat bahkan di dalam tahun 2020 ini saja sudah menangkap atau menyita lebih daripada 6 ton ya sabu-sabu ya. Ini bukan pekerjaan mudah karena perlu keseriusan, perlu kerja keras ya dalam hal bagaimana Polri bisa menjaga dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Saya kira hal-hal prestasi-prestasi macam ini tentu saja ini akan bisa menjadikan Polri nanti semakin baik. Belum juga kita lihat komunikasi yang dilakukan oleh calon Kapolri kita. Bahkan kalau kita lihat kemarin banyak melakukan komunikasi dengan mantan Kapolri, kemudian para politisi, kemudian juga di dalam internal Polri saat ini kalau kita lihat sangat kondusif ya. Kita lihat di dalam penyampaian uji kelayakan tadi semua hadir. Wakapolri, para pejabat utama hadir semua memberikan dukungan. Baik, kita tunggu seperti apa nanti hasil fit and proper testnya. Apakah DPR RI akan menyetujui atau menolak begitu ya. Terima kasih pengamat kepolisian Edi Saputra Hasibuan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.